pandemi ya. Ini pandemi tahun kedua. Mungkin minggu ini akan bersama-sama dengan Pemprov Sulbar mengadakan safari Ramadan di beberapa kabupaten. Bulan Ramadan ini seperti kita tahu kantor DPR sekarang masih berkantor di tenda ya Ibu? Iya. Seperti apa sih Bu berkantor di tenda di tengah bulan Ramadan? Jadi harusnya terasa sekali. Panas kan, akhirnya saya kena COVID. Nah pas saya COVID ada kurang lebih 3 mingguan saya COVID. Bahkan sudah sampai ke paru, sampai sudah sesak. Banyak sekali foto-foto so sweet di Instagramnya Ibu Suraida. Memangnya apa sih Bu tips atau apa rahasianya biar bisa semakin tua tuh semakin kasih sayang, semakin ini bersama semakin suami? tua semakin bahagia. Hai, welcome to the first episode pertama Oke Podcast, obrolan omong kosong, kita nggak pernah omong kosong. Hari ini kami telah kedatangan seorang narasumber yang akan membagikan cerita luar biasa mengenai menjadi seorang ibu, seorang istri, dan juga sebagai seorang pemimpin. Beliau adalah kakak kembar saya, bukan ya Bu? Beliau adalah Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Suraida Sohardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya. Dan bisa bertemu di podcast Oke hari ini. Kami terima kasih banyak loh Bu. Untuk awal ini episode pertama memang banyak sekali yang meminta untuk Ibu Suraida agar bisa hadir karena Ibu dikenal banyak banget mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif di warga Sulbar. Banyak mengikuti dan banyak mensupport Bu ya. Kalau saya alhamdulillah diundang ke sini, ini juga salah satu ajang silaturahmi di era digital saat ini. Mungkin orang yang belum kenal dengan saya atau sekedar kenal siapa sih Suraida itu, dengan adanya podcast ini bisa membongkar sedikit tentang saya. Dan saya bersyukur, terima kasih undangannya dan semoga ini bisa memberi warna untuk kita semua yang hadir di sini maupun yang di luar sana yang mendengar podcast ini. Iya, jadi Ibu sekarang kan kita lagi berada di suasana bulan Ramadan. Seperti apa sih Bu kesibukan Ibu di bulan Ramadan ini? Apakah ada perbedaan pada Ramadan tahun lalu dan Ramadan tahun ini bagi Ibu sendiri? Ya tentu Ramadan di era pandemi ya, ini pandemi tahun kedua. Kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya saya itu safari Ramadan mengelilingi beberapa masjid, memanfaatkan bulan Ramadan. Tapi kali ini memang saya sengaja untuk menahan, untuk tidak keluar masjid dulu. Selama Ramadan ini saya cuma 1 kali ke masjid, itu pun depan rumah. Karena saya takut, banyak sekali orang di masjid. Dan untungnya masjid yang saya tempati kemarin sholat itu masih menggunakan masker. Jadi saya agak berani. Saya lihat kayaknya enggak siap karena kita tahu COVID ini masih ada dan saya agak-agak trauma juga ya. Sempat kemarin positif COVID. Jadi masih menjaga sekali untuk tidak terlalu beraktivitas di luar rumah. Tapi memang ini mungkin minggu ini akan bersama-sama dengan Pemprov Sulbar mengadakan safari Ramadan di beberapa kabupaten. Jadi memang Ibu saat ini masih memilih untuk sholat di rumah saja, bukan di masjid ya Ibu? Iya, jadi memang sengaja juga di rumah. Saya kalau tidak di rumahnya orang tua. Salah satu juga upaya untuk bagaimana menjaga hubungan dengan orang tua. Ya namanya kita sebagai anak ya, walaupun mungkin jabatan kita tinggi tapi tetap sebagai seorang anak perempuan dari seorang bapak. Jadi memanfaatkan waktu yang ada dengan kumpul bersama keluarga. Bulan Ramadan ini seperti kita tahu kantor DPR sekarang masih berkantor di tenda ya Ibu? Iya. Seperti apa sih Bu berkantor di tenda di tengah bulan Ramadan? Jadi harusnya terasa sekali. Panas kan, tapi ya itulah kondisi saat ini. Kita ya kipas-kipas aja lah, kalau lagi panas kipas-kipas aja. Menikmatilah setiap proses yang ada saat ini. Karena kita juga mau mengeluh, ya syukur kita masih punya tempat. Dibanding teman-teman yang lain yang nggak ada tempatnya, jadi kita banyak-banyak bersyukur sajalah. Ibu masak sahur enggak Bu? Kalau saya memang ada orang di rumah jadi memang kalau untuk sahur dan saya juga kalau
untuk makan enggak terlalu Iya. enggak terlalu ribet. Iya, Apa yang ada ya saya makan. Jadi enggak terlalu ini. Ada anggota di rumah yang memang sebelum tidur saya sampaikan, "Kau masak ini ya. Iya. Saya mau makan ini." Misalnya kayak saya mau makan sayur pecel misalnya. Jadi disiapkan. Jadi tapi saya belanja juga Iya. kan di depan rumah ada yang Iya. motor pagandeng ya. Jadi saya belanja di situ. Saya mau beli ini. Jadi seperti itu. Jangan terlalu repot ya Ibu. Iya, kan sekarang ada online tuh. Iya betul. Dan ada yang lewat-lewat juga jadi memanfaatkan itu. Nah sekarang Ibu sebagai peran Ibu pengambil keputusan di Legislatif Sulawesi Barat. Dan juga sebagai seorang istri dan seorang ibu dari 2 anak ya Bu? Iya. Tadi ada anak kecilnya Ibu. Anak saya 2. Alhamdulillah tahun ini sudah lulus SMA 1. Doakan mudah-mudahan anak saya melanjutkan kuliahnya di Jakarta. Amin. Dan lulus di sana. Dan anak yang kedua ini umurnya 4 tahun lebih. Bulan 8 baru 5 tahun. Dengan 2 anak seperti itu dan juga sebagai pengambil keputusan repot enggak sih Bu? Kalau bicara repot ya memang sudah tanggung jawab ya. Di satu sisi kita tanggung jawab berkantor, yang diamanahkan sama rakyat sama kita kan 5 tahun. 5 tahun mengabdi di luar dan di rumah ya tetap jadi ibu dan istri dari keluarga. Jadi kalau bicara repotnya ya dinikmatin aja lah. Syukur masih dikasih amanah anak. Betul. Dibandingkan orang lain yang di luar sana yang belum dikasih amanah. Ya mungkin enggak serepot kita. Tapi itulah seninya, itulah disyukurnya kita masih dikasih kesempatan untuk merawat 2 buah hati. Luar biasa sekali. Dari situlah memang Bu kekuatan seorang perempuan bisa melakukan segala hal-hal bersamaan. Itulah indahnya perempuan. Karena kalau laki-laki kan belum tentu bisa semuanya. Walaupun ya kita secara kodrat memang perempuan diberi karunia yang begitu luar biasa. Bahu yang begitu kuat untuk menopang beberapa beban hidup untuk keluarganya. Itulah indahnya perempuan, menjadi perempuan. Ibu, kenakalan anak-anak kan itu berbeda ya? Iya. Apa sih Bu yang paling bikin pusing kadang di rumah dengan kelakuan anak-anak? Iya, kalau anak itu enggak mau makan. Oh. Aduh, itu yang namanya orang tua kalau anak enggak mau makan pasti kita stres. Karena bagaimana dia bisa tumbuh kembangnya baik kalau asupan makanannya kurang. Jadi itu. Kalau anak saya alhamdulillah 2 anak saya enggak ada yang dibilang nakal bagaimana ya. Alhamdulillah tidak sampai harus kayak murka enggak. Alhamdulillah anak saya menjadi anak yang hebat-hebat yang tidak mungkin anak-anak saya tahu ibunya sibuk jadi tidak mau menyusahkan. Ya, bahkan kadang-kadang saya bilang mandiri anak saya. Jadi enggak ada kayak bilang terlalu nakal seperti apa. Semua mengerti ya Ibu dengan peran Ibu seperti itu. Mengerti. Dan juga berarti anak yang mandiri dong Bu. Iya karena memang anak saya juga dari kecil saya bawa juga kan. Bawa supaya mereka tahu ibunya kerjanya seperti ini. Ibunya berkantor seperti ini. Jadi memang setidaknya itu cara saya untuk dia mengerti aktivitas saya. Tadi seperti yang Ibu bilang Ibu kan sempat positif COVID-19 ya. Waktu itu Ibu sama siapa aja Bu positif? Apa Ibu sendiri? Jadi pasca gempa mungkin memang lagi capek kan. Jadi waktu gempa itu saya enggak ada di Mamuju, saya lagi di Makassar. Kayaknya saya kena di situ. Tapi pada saat itu kan belum ada, kondisi badan saya masih fit. Masih fit. Jadi pas sampai di Mamuju gempa beberapa kali turun ke lapangan sampai tengah malam. Sampai jam 1 malam sampai di rumah. Terus bawa bantuan apa semua bertemu dengan banyak orang. Walaupun memang saya pakai masker. Nah, cuma kan kadang dibuka. Mungkin itu juga. Jadi pas COVID saya masih di tenda waktu itu masih panas. Jadi saya pulang ke rumahnya orang tua. Di rumahnya mertua. Saya panas 3 hari. Jadi bapak bilang kayaknya kau COVID itu. Kau tes swab. Dari situ masa saya positif. Kan memang mungkin juga saya ini kualat ya. Karena setiap saya turun ke lapangan saya bilang enggak ada itu COVID.
Nggak ada nih Pak. COVID udah nggak ada. Jadi setelah gempa nggak ada nih harga dirinya COVID. Nah, saya bilang begitu kan. Jadi mungkin di situ saya kualatnya, akhirnya saya kena COVID. Nah pas saya COVID ada kurang lebih 3 mingguan saya COVID. Bahkan sudah sampai ke paru, sampai sudah sesak. Iya. Pokoknya saturasinya itu 70-an. Ya 70-an. Parah ya Bu? Iya sampai parah. Karena Iya. memang suka saya kontrol kan Iya. saturasinya. Memang ini sekali sudah sangat lemah. Bayangkan tabung oksigen sampai 6 tabung yang besar. Tabung oksigen habis, sampai tidur pun saya masih pakai oksigen. Cairan infus ada 12 botol. Kalau paracetamol itu, paracetamol yang cair itu 6 jam. 6 jam dimasukkan lagi ke infus karena masih menggigil kan, panas. Saat itu kondisi ibu dengan separah itu masih di rumah? Jadi begini, Iya. ini kan habis gempa. Iya. Jadi saya disampaikan sama orang di rumah sakit regional, gimana ibu mau di isolasi? Aduh, kayak kalau saya di isolasi ini ribet. Karena kan saya juga suka buang air kecil ya. Iya. Kalau tidur itu keseringan. Dan di tenda kan ribet. Belum lagi nggak ada yang jaga. Aduh udahlah, saya isolasi mandiri aja di rumah. Dan saya di rumahnya orang tua. Dari situ saya ditemani suami sama anak, akhirnya positif juga anak sama suami saya. Tapi untungnya anak dan suami saya itu tidak parah. Iya. Tidak parah, dia OTG. OTG yang kalau anak saya cuma 1 kali panas. 1 kali panas yang anak kedua ya. Iya. 1 kali panas, setelah itu main seperti biasa padahal COVID. Nah, jadi enggak terlalu. Jadi memang COVID itu kalau saya mengamati ya, kalau masih dalam tahap hilang penciuman, karena saya kan nggak hilang penciuman, saya normal, penciuman bagus, perasa bagus, cuma memang panas dan sesak. Nah, kalau sudah sesak, sebaiknya harus ditangani sama dokter, harus ditangani secara medis. Nah, karena itu yang agak membahayakan kalau tidak tertangani dengan baik. Nah, kalau masih kayak OTG atau masih hilang penciuman ya masih bisa lah isolasi mandiri di rumah, tetapi tetap pantauan tenaga medis. Iya, saya juga pernah COVID soalnya Bu. Oh iya. Jadi pernah merasakan yang dirawat di rumah sakit. Aduh, Iya. kalau saya enggak ke rumah sakit karena rumah sakit tidak memadai pada saat itu. Iya, waktu gempa ya Bu, betul. Jadi memang waktu COVID bersama anak dan bersama suami, itu yang menjadi kekuatan ibu juga ya, saling merawat, pasti lebih banyak pelajaran yang bisa diambil saat isolasi mandiri. Pelajaran seperti apa sih Bu? Jadi pelajaran ya itu pentingnya ini ya, yang namanya kita berkeluarga, saling mensupport dan saling membutuhkan. Saya membutuhkan pasangan saya juga sebagai kekuatan, dan itu yang bahkan sampai suami saya waktu masih sesak kan, setelah sembuh saya sampaikan, tapi pasti waktu saya sakit agak ini juga kan, agak berpikir, aduh istri saya jangan sampai meninggal apa. Dan memang suami saya berpikir seperti itu, saya juga berpikir seperti itu. Ya Allah, kalau saya meninggal dalam keadaan COVID dan masih banyak dosa, kayaknya belum siap untuk mati, dan alhamdulillah dikasih kesempatan untuk masih hidup. Mungkin itu cara Allah untuk membersihkan saya dari dosa-dosa. Ya alhamdulillah akhirnya Bu bisa positif setelah 3 minggu. 3 minggu. Bisa negatif setelah 3 minggu. Iya, 3 minggu. Ya, berbicara tentang suami dan anak, saya kemarin sebagai netizen Bu, sempat scroll Instagramnya Ibu. Banyak sekali foto-foto so sweet di Instagramnya Ibu Suraida. Memangnya apa sih Bu, tips atau apa rahasianya biar bisa semakin tua tuh semakin kasih sayang, semakin ini bersama semakin suami. tua semakin bahagia. Amin, semakin tua semakin bahagia. Ya, kalau bicara tips atau apa, saya dan suami bukan orang yang tipe romantis ya. Ya kadang-kadang sih pada momen-momen tertentu, dan itu mengalir seperti air saja. Dan memang tips-tips dari saya mungkin terbuka dan apa adanya saja. Suami tahu kelebihan kita dan kekurangan kita seperti apa, dan suami saling support juga. Saya bisa seperti ini kan dukungan dari suami juga. Tanpa dukungan dari suami atau pasangan,
saya tidak akan bisa berdiri setegar ini dan sekuat ini. Karena bagi saya pasangan adalah orang yang paling mengerti dan yang paling tahu tentang kita. Dan saya bersyukur berjodoh dengan suami saya. Dan kalau mau di flashback, memang apa ya, untuk menumbuhkan perasaan itu memang harus kita refresh. Agar pasangan yang lama menikah atau pengantin baru itu tetap membara. Gitu. Kalau tentang anak sendiri, nilai-nilai seperti apa yang paling ibu tanamkan ke hati dan dalam perilaku anak ibu sehari-hari? Iya, tentu nilai-nilai agama ya, karena landasan paling awal itu adalah pendidikan agama. Ibu kan juga sebagai seorang anak ya, sebagai seorang anak bahkan dari keluarga yang dikenal dan sangat dicintai masyarakat Mamuju dan Sulawesi Barat. Iya, alhamdulillah. Pernah enggak sih Ibu kan dikenal sebagai anak yang punya ya. Pernah enggak sih mengalami yang namanya kegagalan? Aduh, kalau saya sebagai anak ya, dulu bapak saya jabatannya ketua DPR waktu masih saya sekolah. Iya. Tapi walaupun jabatannya ketua DPR, saya yang masih ke pasar. SD itu saya sudah ke pasar naik sepeda. Kenapa orang tua mengajarkan saya seperti itu? Supaya saya bisa mandiri. Bapak sama mama ya, bapak sama mama mengajarkan untuk bekerja membantu di rumah. Berarti hadiah itu adalah hadiah dari usaha ibu yang ibu lakukan. Iya, jadi bapak juga mengajarkan nilai-nilai agama ya. Jadi kegagalan kami sempat baca yang ibu gagal masuk PNS itu seperti apa? Oh iya, jadi pada tahun 2006 saya mendaftar PNS. Pada saat itu bapak bupati. Saya bilang, Pak, mau kak saya juga mendaftar PNS. Bayangkan saya itu sudah capek-capek mengisi tes. Lembar soalnya kan ada berapa puluhan soalnya. Puluhan soal ini ya, sampai saya lapar karena belum sempat sarapan kan, langsung pagi-pagi tes sampai siang. Ujung-ujungnya sengaja tidak diluluskan. Kenapa? Iya, saya menangis. Jadi memang ibu sebagai seorang politikus memilih seperti tadi yang ibu ceritakan bahwa ini itu mungkin banyak netizen yang berprasangka bahwa ini adalah paksaan dari orang tua. Iya. Tapi memang tadi ibu cerita bahwa itu adalah panggilan hati dan rasa tanggung jawab, kasih sayang ibu terhadap orang yang telah memilih ibu. Iya. Nah, ibu kan sadar ibu ini sebagai perempuan yang didominasi politik itu didominasi oleh laki-laki. Seperti yang kita tahu, untuk teman-teman yang belum tahu, untuk di DPR Indonesia sendiri cuman ada 118 kursi, yang artinya hanya 20,52% perempuan ibu ya. Padahal ada kuota 30%. Jadi memang kalau negara sudah memberikan ruang ya. Dengan undang-undang pemilu yang mengharuskan 30% kuota perempuan harus terpenuhi. Tetapi dari kita sendiri, dari kaum perempuan sendiri yang mungkin malas untuk ikut terlibat aktif di politik dan menganggap bahwa saya mungkin sekedar pemanis aja. Nah, padahal kita sudah diberikan ruang ini. Kenapa tidak memaksimalkan? Nah, untuk saya menantang ya para milenial muda ini untuk terjun ke politik, karena dengan jalur politik kita banyak bisa bersuara untuk pembangunan, untuk kesehatan, untuk sosial kemasyarakatan, dan itu melalui jalur politik. Nah, untuk penempatan penempatan di birokrasi saja itu melakukan jalur politik loh. Jadi jangan salah dengan politik, jangan melek dengan politik. Jadi untuk kaum milenial, ayo sini gabung dengan kita di politik. Nah. Untuk di Sulbar sendiri kan kalau tidak salah kurang dari 15% ya Ibu, bahkan jumlah kursi untuk perempuan di DPRD provinsi. Apa sih Bu yang menjadi hambatan perempuan itu takut atau tidak berani menunjukkan eksistensi dirinya di dunia politik? Ya, itu ketidakpedean. Mungkin kayak contohnya misalnya ya, saya lagi reses atau kundapil. Itu kan kita ada ada kursi kan, ada kursi disiapkan. Kadang mereka itu kursinya di belakang. Kadang mereka sendiri yang udah saya di sini aja di belakang. Jadi kadang saya bilang,
Jangan, kita ke depan, kita setara, kursinya setara, laki-laki dengan perempuan. Dari situ mungkin mereka menganggap udah saya di belakang aja. Nggak bisa seperti itu. Bagaimana kita bisa bersuara kalau kita berada tampil di belakang? Harus kita di depan Jadi supaya mungkin kita bisa menyuarakan kepentingan hak-hak kita. Jadi mungkin itu seperti sistem patriarki yang masih Indonesia menempatkan laki-laki lebih tinggi posisinya daripada perempuan. Masih banyak pemikiran seperti itu Bu di perempuan Sulbar? Iya, jadi begini ya kalau saya ya, kalau di rumah Iya, memang kita harus menghormati laki-laki ya, suami kita. Tetapi di luar rumah ya tentu kita bisa berdiri sendiri dengan kemampuan kita. Karena ya ini bukan persoalan di rumah tangga yang harus imamnya kita laki-laki. Tapi ini kan di luar rumah. Jadi kalau saya pemikiran-pemikiran seperti itu mungkin bisa dikesampingkan untuk kita harus aktualisasi diri kita juga. Iya, dan semua lini membutuhkan peran perempuan, Iya. baik profesi, Betul. birokrasi, politisi, semua membutuhkan peran perempuan. Di perempuan apa Jadi pesan dari perempuan kalau kita sendiri? ya perempuan pilih perempuan ya kan. Iya, dan saya melihat Ibu memang sebagai seorang pemimpin, memang ada ininya juga ya Bu, keunggulan bahwa perempuan yang memimpin legislatif, karena kita memilih Iya, melakukan pendidikan dengan hati. kita mengungkapkannya dengan hati. Betul, Iya. lebih perasa. Kalau bicara stunting, Iya. siapa yang paling berpengaruh? Perempuan. 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 Kenapa stunting terjadi ya? Karena pengetahuan perempuan itu juga. Pengetahuan perempuan itu yang sangat minim. Iya. Dia menikah muda, pengetahuannya tidak ada, tidak tamat sekolah, itu akan menambah menambah bodoh ya. Iya. Karena tidak ada pengetahuan kan. Jadi memang yang paling terasa ya kita. Jadi harus kita bersuara di situ. Dan memang ini kita pada bulan April Bu sangat-sangat lekat dengan isu Kartini sebagai seorang perempuan. Tapi mirisnya Bu, bahkan sampai saat ini yang paling merendahkan perempuan sendiri itu adalah perempuan. Baik di tempat kerja mau di sekolah. Dan itu ada stigma bahwa untuk menjadi seorang yang sukses, saat kita menjadi perempuan yang sukses, kita adalah bukan ibu yang baik. Seperti apa sih Bu? Ibu melihat seperti itu? Kalau bicara kita bukan ibu yang baik ya ini juga ya. Kalau bagi saya ya, menjadi ibu yang baik itu tidak mesti harus selalu berada di samping anaknya. Tetapi bagaimana dia bisa melakukan upaya komunikatif dengan anaknya agar anaknya tidak merasa kehilangan sosok ibunya. Apa gunanya juga kita berada di sampingnya, tetapi kita tidak memberikan rasa nyaman bagi anak-anak kita. Jadi bagi saya dalam setiap hubungan, baik itu dalam rumah tangga maupun terhadap keluarga, yang penting itu adalah komunikatif. Komunikasi yang baik. Karena ya akan tidak nyambung kalau komunikasinya ini kita terhambat. Di situ akan menjadi masalah. Jadi pandangan seperti itu memang harus di... Ya, dan saya juga melakukan upaya seperti itu ya. Saya komunikatif terhadap anak saya, misalnya saya lagi kerja seperti apa, supaya anak saya tahu, oh ya ibunya lagi kerja seperti ini. Ibunya enggak bisa mendampingi seperti ini. Iya, dan anak saya mengerti. Karena kalau kita kerja kan ada waktunya Bu, sedangkan untuk menjadi seorang ibu itu setiap waktu ya. Iya, 24 jam. Iya. Pernah tidak sih Bu terbersit merasa bersalah saat meninggalkan anak untuk pekerjaan? Ya, karena seingat saya, anak saya sakit juga saya masih sempat menemani ya. Dan saya bersyukur karena di tempat kerja juga mengerti dengan keadaan yang memang misalnya tidak mengharuskan saya harus ada di situ. Jadi lagi-lagi saya bilang komunikasi yang baik dengan semua elemen, baik itu di tempat kerja, di dalam rumah tangga, supaya tidak ada miss. Baik Ibu, saya ini sangat-sangat tertarik berbicara dengan Ibu sampai lupa waktu loh. Oh, iya. Terakhir aja Bu, ini kita seperti apa sih harapan Ibu melihat Sulbar ke depan seperti apa? Ya tentu Sulbar ini adalah primadona ya. Kita bersyukur karena menjadi 34 provinsi yang terbentuk dan kita mempunyai sumber daya alam yang begitu bagus. Nah, saatnya kita masing-masing menggali potensi yang ada. Kita harus saling support, pemerintah harus mensupport masyarakatnya, masyarakat juga pun begitu, semua elemen dan Sulbar ini tidak bisa terbentuk hanya satu orang saja, tetapi semua elemen
harus bahu-membahu untuk membangun Sulawesi Barat. Apalagi kita di pandemi ini, terus gempa, memang kita sangat terbatas. Dan itu dibutuhkan peran serta stakeholder yang terkait. Dan seluruh masyarakat untuk saling merangkul dan saling mendoakan supaya kita bisa saling menguatkan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Teman-teman, saya senang sekali hari ini akhirnya bisa berkesempatan mengenal Ibu Suraidah. Saya juga terima kasih. Jauh lebih dekat dan terima kasih. Semoga apa yang kami bicarakan hari ini bisa menjadi informasi penting bagi masyarakat Sulbar khususnya perempuan ya Bu. Terima kasih Ibu, semoga puasanya lancar terus. Oke podcast, gitu. Oke podcast, bye.